Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nontonin videonya. Semoga konten yang aku bikin kalian enjoy nonton dan bermanfaat juga buat kalian semua. Nah, ini di Belanda sudah menjelang tahun ajaran baru, gitu. Jadi untuk segala jenjang pendidikan, biasanya akhir-akhir Agustus, awal September, itu proses belajar mengajar sudah mulai seperti biasa. Nah, buat perkuliahan, biasanya semua mahasiswa baru itu akan melalui tahapan namanya introduksi week, gitu, atau minggu perkenalan, gitu. Kalau di Indonesia kan ada kayak ospek gitu ya. Jadi selama beberapa hari atau dalam satu minggu ada berbagai kegiatan yang diorganisasi oleh kampus, oleh mahasiswa tahun sebelumnya, gitu, untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru, gitu. Dulu waktu aku mulai S2 juga begitu. Jadi selama satu minggu di akhir bulan Agustus itu kita ada beberapa kegiatan yang masuk dalam program introduksi week. Nah, aku ini sendiri kan dulu juga pernah ngerasain datang pertama kali di Belanda sebagai mahasiswa baru, sebagai pendatang baru yang belum pernah kenal siapa-siapa, belum ada temen gitu. Jadi aku dulu juga mengusahakan sendiri cari-cari info gitu tentang hal-hal apa aja yang bakal bermanfaat atau memudahkan kehidupan sehari-hari di Belanda. Ini kalian tak kasih introduksi week-nya sekarang, kalian tak ospek sekarang gitu. Nah, di ospek hari ini aku bakal kasih tahu kalian beberapa apps untuk smartphone, entah itu basis iOS kayak yang aku punya atau berbasis Android yang kalian bisa download sehingga kepindahan kalian ke Belanda atau kehidupan kalian di Belanda di awal itu juga udah mulai smooth gitu. Nah, aku tahu apps ini juga seiring waktu ya, jadi nggak begitu aku datang, oh aku langsung download semuanya, itu nggak. Kalau penasaran appsnya apa aja, dan apakah apps tersebut gratis atau harus bayar, gitu, tonton terus videonya ya. Kategori aplikasi pertama yang mau tak jelasin adalah aplikasi untuk transportasi. Ini penting banget karena mungkin kalian belum tahu jalan, atau harus beli beberapa barang buat dorm yang baru, buat apartemen, gitu, sehingga kalian harus bawa banyak, dan mungkin public transport itu akan lebih membantu daripada naik sepeda biasa. Gitu. Nah, yang pertama, app public transport yang aku saranin untuk di-download segera adalah Negentui Negentui. Atau kalau kita lihat itu gambarnya 9292. App ini berlaku di seluruh Belanda dan dia bisa ngasih tahu kita tentang jadwal serta ongkos yang harus kita bayar untuk public transport gitu. Nah, kalau kita transport di sini kan pakai kartu yang namanya kartu OV gitu. Jadi ada jenis kartu OV yang warnanya biru, kita harus top up isinya, jadi harus ngisi saldo gitu. Nah, kalau saldonya nggak cukup, nanti kan pasti minus tuh di dalam kartunya. Nah, kalau kita sudah lihat atau ngecek saldonya di app Negentui Negentui ini, kita kan bisa top up kartu OV ini secara tepat gitu, atau setidaknya saldonya mencukupi biar nggak sampai minus di perjalanan gitu. Nah, selain kita lihat saldo, kita juga bisa lihat halte, entah itu bus atau metro atau tram. Di Amsterdam ada tram ya, atau di beberapa kota lain juga ada tram. Itu kita bisa lihat rutenya lewat app Negentui Negentui ini. Itu berlaku di seluruh Belanda, app-nya gratis, dan selalu ada updates tentang storing atau gangguan di perjalanan. App transportasi yang kedua yang kalian harus punya adalah app-nya NS gitu. NS atau Nederlandse Spoorwegen itu ekuivalen atau hampir sama dengan KAI di Indonesia gitu. Jadi mereka melayani entah jarak panjang atau jarak pendek perjalanan dengan kereta di Belanda gitu. Nah, NS sendiri punya dua jenis armada gitu. Yang pertama adalah NS Intercity gitu. Ini biasanya yang tak pakai kalau aku mau ke tempatnya pacarku atau mau ke Den Haag dari Groningen. Mereka melayani perjalanan dengan kereta jarak panjang. Armadanya pakai yang NS Intercity gitu. Nah, bedanya NS Intercity dengan NS satunya yaitu NS Sprinter. NS Intercity itu nggak selalu stop di semua stasiun. Sedangkan NS Sprinter mereka lebih banyak stopnya
Waktu yang habis untuk perjalanan juga sedikit lebih lama karena lebih banyak stopnya ya. Tapi untungnya NS Sprinter kita bisa berhenti di stasiun yang bukan stasiun besar gitu. Nah, NS App ini gratis gitu, jadi kalian nggak usah bayar dan kalian bisa langsung pakai tanpa bikin account juga. Oh ya, kalau kalian tinggal di regio yang punya sistem kereta regional, misal kayak di Groningen ini ada yang namanya Arriva. Mereka biasanya punya sistem abonemen sendiri, atau kalian harus ngecek jadwal keretanya lewat app masing-masing provider kereta tersebut gitu. Kadang mungkin ada tambahan kereta atau jadwal yang berbeda yang belum masuk ke sistemnya NS. Tapi biasanya kereta Arriva ataupun Blaunet itu pun sudah masuk ke sistemnya NS ini gitu. Jadi menurutku app NS aja udah cukup, tapi kalau kalian memang sangat bergantung dengan servis kereta regional itu, ada baiknya selain app NS, kalian juga punya app dari masing-masing provider kereta regional tersebut. App transportasi lainnya yang menurutku juga cukup penting adalah Google Maps gitu. Biasanya itu kan udah bawaan ya dari handphone ya, jadi kalian nggak usah download ekstra. Nah, kategori yang kedua adalah cuaca gitu. Namanya juga Belanda ya. Hari ini panas, besok hujan. Cuaca di sini pokoknya dalam satu hari itu kadang bisa 4 musim. Nah, buat aku sendiri, app cuaca yang aku paling sering pakai itu namanya Bayon Alarm gitu. Jadi dia punya jadi selain kita bisa adjust atau ganti lokasi secara langsung di app gitu, kita juga bisa lihat kayak prediksinya gitu. Jadi misal nih sama-sama hujan gitu, tapi seberapa tinggi curah hujannya itu bisa kita lihat langsung di app-nya. Nah, kita bisa lihat kayak gini nih guys. Nah, hari ini suhu rata-rata sekitar 27 derajat dengan kecepatan angin kira-kira 2 Beaufort dan tidak ada prediksi hujan gitu. Nah, ini nih yang cukup penting. Nah, ini adalah radarnya. Karena hari ini nggak ada hujan, ya nggak ada apa-apa gitu. Nah, nanti kalau ada hujan, itu biasanya di sini ada kayak grafiknya gitu, warnanya biru-biru. Setinggi apa atau sebanyak apa curah hujannya gitu. Kalau di bawah-bawah sini ya berarti nggak banyak. Kalau semakin ke atas ya curah hujannya berarti semakin tinggi gitu. Ini app-nya gratis juga. Dia nggak harus beroperasi dengan wifi, jadi tanpa wifi pun update-nya akan tetap jalan. Nah, kategori yang berikutnya adalah kategori belanja gitu. Jadi ini nggak harus berupa app, kalian juga bisa cuman lihat di websitenya aja gitu. Nah, pertama bagiku yang paling penting adalah alle folders gitu. Di supermarket di Belanda itu biasanya punya kayak list barang-barang apa aja atau produk apa aja yang lagi didiskon minggu tersebut gitu. Kadang aku dapat list fisiknya itu ya masuk ke dalam kotak pos gitu kadang, tapi kebanyakan sih aku cek dari app atau websitenya alle folders gitu. Lalu yang kedua adalah Marktplaats. Itu mirip Kaskus jual beli. Dulu tuh kalau kalian generasi 90-an 2000-an tuh masih inget ya zaman Kaskus ngetren banget dulu, banyak orang yang jualan mungkin kayak mobil bekas, furnitur bekas. Itu di sini kita juga bisa temukan di Marktplaats. Nah, aku dulu beli kamera yang sekarang tak pakai ngevlog ini juga via Marktplaats gitu. Pengirimannya cepet, ada trackingnya, dan ada jaminan kalau kita kena scam gitu. Jadi bagusnya Marktplaats adalah itu. Lalu yang ketiga itu adalah Too Good To Go gitu. Jadi Too Good To Go ini dia idenya itu mengurangi sampah bahan makanan. Biasanya di masing-masing regio atau wilayah itu mereka punya kayak supermarket atau toko-toko yang kerjasama dengan app ini gitu. Jadi stok yang tidak habis hari itu dan istilahnya harus segera terjual, mereka masukin sebagai paket Too Good To Go gitu. Biasanya sih harganya sekitar nggak mahal kok. Kalau roti itu biasanya kayak 3 euro. Tapi kalau kita beli yang lebih lengkap, ada sayur. Kadang kalau kita pilih yang daging, gitu dapat sayur, daging, dan buah.
Kita juga bisa pilih sayur dan buah aja. Gitu biasanya rata-rata harganya sekitar 5 atau 7 euro gitu. Kalian download app-nya Too Good To Go, terus kalian cek dulu, oh di sekitar tempatku ini ternyata bagus-bagus supermarketnya gitu. Jadi lumayan bisa ngirit groceries gitu. Biasanya kalau kita beli satuan kan gak mahal ya harganya, tapi kalau di Too Good To Go kalian dapat banyak gitu, bisa masuk freezer apalagi, itu kan lebih hemat. Lalu yang kalian bisa juga cek sering-sering kalau misal kalian butuh banyak barang yang kecil-kecil, misalnya elektronika gitu, kalian bisa cek bol.com, Amazon. Di Belanda juga ada Amazon, tapi aku lebih sering pakai Bol daripada pakai Amazon. Nah, terus selain kategori yang tak sebut tadi, ada juga yang kayak lepasan gitu ya. Ini menurutku juga penting, tapi karena dia cuman stand alone gitu, jadi nggak ada kategorinya. Kalian harus juga punya yang namanya Digide. Jadi Digide ini kita agak ribet ya, jadi nggak bisa langsung download gitu kayak yang lain-lain. Pertama, kalian harus registrasi dulu ke gemeente. Gitu. Jadi begitu datang, kalian sudah selesaikan pindahan, dapat rumah yang bisa registrasi, lalu kalian sudah dapat istilahnya kayak konfirmasi dari gemeente municipality setempat bahwa kalian sudah terdaftar sebagai penduduk di wilayah tersebut. Gitu. Nah, setelah kalian dapat konfirmasi ini, kalian bisa masuk ke websitenya Digide ini untuk apply sebagai pengguna app. Gitu. Jadi harus sudah register dulu, sudah ngajukan aplikasi lewat website, dan nanti orangnya Digide yang akan ngekopel atau mengontrol semua details tentang semua details yang kita miliki gitu. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, segala macam, status kependudukan, itu urusan mereka. Kalau mereka sudah setuju, verified, masuk ke dalam sistem, kita akan dikirimi surat untuk aktivasi si app-nya. Gitu, baru kita bisa download dengan kode aktivasi. Itu kita aktifkan app-nya dan kita bisa langsung segera verifikasi. Gitu. Jadi emang stepnya agak banyak, nggak se-straightforward app yang lain karena ini memang lebih sensitif ya. Gitu. Dan Digide ini hanya ada di Belanda. Aku nggak tahu kalau di negara lain mungkin ada sejenis tapi beda namanya, gitu ya, bisa jadi. Dan juga sekarang ini aku pakai Digide untuk verifikasi sehingga aku bisa masuk ke sistem provider asuransi gitu. Jadi cukup penting punya Digide ini. Aku juga punya Digide waktu agak terakhir-terakhir, jadi aku nggak langsung download gitu karena dulunya aku juga nggak tahu. Tapi karena aku sudah menjalani semua itu di ospek kali ini, kalian tak kasih tahu biar kalian juga nggak kaget waktu ditanyain atau ngeliat loh kok ada Digide aku nggak punya gitu. Nah, segitu dulu kira-kira vlogku kali ini. Ada beberapa apps yang kalian ya nggak wajib ya, yang menurutku lebih baik kalian punya daripada nggak punya waktu kalian datang ke Belanda. Belajarlah dari kepahpohanku, ke gupuh atau ke jungkir baliknya aku dulu waktu pertama datang, bingung mau ngapain, nggak kenal siapa-siapa, sampai akhirnya aku bisa belajar sedikit demi sedikit, dan sekarang ini aku bisa bantu kalian agar proses penyesuaian untuk pertama kali pindah ke Belanda jadi lebih smooth gitu. Nah, ini mataharinya udah bikin aku silau ya. Kayaknya aku harus stop vlognya sampai di sini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan selamat datang buat teman-teman yang baru memulai studi atau baru pindah ke Belanda. Semoga kalian kerasan, semoga kalian punya pengalaman yang bagus-bagus, yang asik, yang seru-seru. Dan kalau kalian merencanakan datang ke Belanda atau tahun ini mungkin belum goal studinya atau belum goal beasiswanya, pasti bisa, tetap semangat, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!